kerja kelompok kami yaitu tentang pemakaian huruf. Saya akan menyampaikan materi pertama yaitu huruf yang dikenal di Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya, yaitu mulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Beberapa huruf diantaranya F, V, X, dan Z merupakan huruf serapan dan sekarang huruf-huruf tersebut dipakai secara resmi di Indonesia. Dengan demikian, pemakaian huruf itu tetap dipertahankan dan jangan diganti dengan huruf lainnya. Contoh, fakta tidak boleh diganti dengan fakta. Aktif tidak boleh diganti dengan aktif. Valuta tidak boleh diganti dengan valuta. Pasif tidak boleh diganti dengan pasif. Sedangkan ziarah tidak boleh diganti dengan ziarah ataupun siarah. Materi selanjutnya yaitu tentang pemenggalan kata. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, maka pemenggalan kata dilakukan di antara huruf vokal itu. Misalnya, main, ma strip in, saat, sa strip at, buah, bu strip a. Huruf diftong, au, ai, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf tersebut. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal itu, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, ba, strip pa, barang, ba, strip rang, dan sulit, su, strip lit. Yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, mandi, man strip di, sombong, som strip bong. Materi yang ketiga yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya dia mengantuk. Kata dia, huruf pertamanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikut sertakan dengan nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin dan Sultan Hasanuddin. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat. Contohnya, Perdana Menteri Nehru dan Profesor Supomo. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah dan Dewi Sartika. Yang ketujuh, huruf kapital juga digunakan sebagai nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia dan suku Sunda. Yang kedelapan, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama Tuhan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, bulan Agustus, hari Natal, dan hari Galungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, Sertina Marela. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Asia Tenggara, Kaliberantas, dan lain-lain. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri, misalnya berlayar ke teluk, mandi di kali, menyeberangi selat.
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Misalnya, garam Inggris, gula Jawa, kacang Bogor, pisang Ambon. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan serta dokumen resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum kerjasama antara pemerintah dan rakyat menurut undang-undang yang berlaku. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku Dari Ame Pria ke Jalan Lain ke Roma. Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, DR atau doktor, MA atau master, Kopart, SH atau sarjana hukum, SS atau sarjana sastra, Prof atau profesor, TN atau tuan, NY atau nyonya, sedang SDR atau saudara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu surat Anda telah kami terima? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan pemayang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Misalnya, kapan berangkat? Tanya Harto. Adik bertanya, itu apa Bu? Surat saudara sudah saya terima, silakan duduk di, kata Uco. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Kesastraan, buku negara Kertagamangarangan Prapanca, dan surat kabar Suara Karya. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata-kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata Abadiala. A. Dia bukan penipu, tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlapas tangan. Catatan: dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Kata dasar dan turunan. 1. Kata dasar. Kata dasar yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu kantor pajak penuh sesak, buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. A. Imbuhan atau awalan sisipan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergeletar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi, menyebar luaskan, dilipat gandakan, menghancur lemburan, dan sebagainya. D. Jika salah satu unsur gabungan kata banyak hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, mahasiswa, aerodinamika,
mancanegara, antar kota, multinetral, anumerta, narapidana, audiogram, dan sebagainya. Catatan, jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu dituliskan tanda hukum. Misalnya, non-Indonesia, non-Afrikanisme. 2. Jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. Misalnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kata ulang dan bentuk ulang. Kata ulang dan bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, kata ulang, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, undang-undang, sia-sia, gerak-gerak, hura-hura, pauk-pauk, mondar-mandir, ramah-tamah, sayur-sayur, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.